Apakah berarti Gus Baha menyamakan akidah orang Islam dengan akidah orang Nasrani? Saya bilang iya, akan saya jelaskan. Nah, yang menyalahkan ini ya, tidak memahami wajhu syibhinya itu. Nah, repot itu ya. Itu berpikirnya entah terbalik, entah tidak berpikir ya. Artinya begini, pada akhirnya mereka juga meyakini bahwa Tuhan anak pasti tidak urusan begitu. Dan tidak ada urusan genetik yang sempal sing tok anak. Pasti tidak urusan begitu. Jangan-jangan hanya urusan nisbah. Urusan apa? Nisbah. Lah anak ngono hakikate tetap lam jalid walam. Ulah ngerti paham ya. Mulane Quran oleh nyindir anna yakunu lahu waladun walam takul lahu napa? Shahibah. Kok iso darani duwe anak? Iku kapan mainnya kan? Saling tolong-menolong kamu dalam hal kebaikan. Itu ada di Kristen. Paulus Korintus 1 ayat 1. Amal saleh sebanyak apapun kalau tidak didasarkan dengan kasih sayang bagaikan suara genderang. Itu Paulus itu. Korintus 1 ayat 1. Kalau di Quran habaan mansuro. Kita hidup kalau tanpa kasih sayang bagaikan debu yang berterbangan, tidak punya nilai. Sama, Kristen, Quran sama, anunya sama, kitab sucinya tuh nilainya sama, manusianya yang nggak sama kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah kita simak. Memang saya potong-potong, tetapi potongan-potongan itu sama sekali tidak merubah maksud yang sesungguhnya. Saya berani pastikan itu. Kita kembali ke temanya. Apakah Gus Baha itu liberal? Apakah Gus Baha itu mengatakan bahwa keyakinan atau akidah orang Kristen itu sama dengan kita, orang Islam? Yaitu bahwa Tuhan itu, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi pada akhirnya, walaupun mereka mengatakan Tuhan itu punya anak, yaitu Isa, mereka tetap yakin atau mengakui bahwa Tuhan itu tidak beranak secara genetik. Berarti penyebutan Isa sebagai anak Tuhan hanyalah dinisbatkan kepada Tuhan dengan julukan sebagai anaknya. Berarti bunuwah nisbiyah bahasanya kalau bahasa Gus Baha begitu ya. Jadi sama dengan bahasa kita, misalnya kita ngomong kenal dengan orang yang lebih muda jauh dari kita, terus anak ini kita sangat sayang sama anak ini, sampai orang-orang bilang oh dia itu anak emasnya. Belum tentu itu anaknya. Atau ada yang anak ideologi Gus Dur gitu, atau anak ideologi, apakah berarti anaknya secara genetik? Tidak. Dan itu sangat bisa diterima dengan akal. Kita menggunakan bahasa anak tanpa harus ada hubungan bahwa dia berasal dari bapaknya. Bapak yang dijadikan sebagai bapak dalam hal itu. Artinya tidak harus Nabi Isa itu terlahir dari Allah untuk bisa disebut anak. Ini kalau kita menjelaskan secara retorika ya kurang mantap ya rasanya kalau kita nggak bawakan referensi ya. Anda coba buka di Tafsir Al-Qurtubi. Ketika sedang membahas tentang firman Allah, wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Maka di situ Imam Al-Qurtubi mengutip satu makalah. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Atiyah. Yuqalu inna ba'dahum ya'taqiduha bunuwata hunuwin warahmatin. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan dikatakan atau ada satu pendapat bahwa sebagian dari orang-orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah, maksudnya adalah bunuwatu rahmatin atau bunuwatu hunuwin warahmatin. Anak yang dinisbatkan kepada Allah karena Allah sangat menyayangi dan sangat mencintai kepada Nabi Isa. Jadi penisbatan anaknya itu atau bunuwahnya itu adalah bunuwah hunuwin. Bunuwatu hunuwin. Hunuwin itu arifkoh. Dan juga bunuwatu rahmatin. Jadi benar kata Gus Baha. Jangan-jangan bukan berasal dari Allah. Artinya ya berasal dari Maryam. Bukan berasal dari genetiknya Allah. Bukan Allah yang main dengan Siti Maryam kemudian lahir anak Isa. Bukan. Bukan seperti itu. Sama dengan kita meyakini Allah itu tidak mungkin punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Tidak terlahir dan tidak dilahirkan. Memang berbeda. Tidak akan bisa Allah itu melahirkan, menularkan genetiknya.
Jadi sekarang kita sudah tahu dasar Gus Baha ngomong jangan-jangan atau pada akhirnya itu orang-orang meyakini Allah punya anak Isa itu maksudnya bukan anak biologis lah bahasanya, atau bukan anak genetik itu ya. Sudah ada dasarnya. Dan di sini letak menyamakan antara keyakinan kita dengan keyakinan mereka. Sama-sama di poin lam yalid walam yulad. Belum kalau kita bicara poin bahwa Tuhan itu satu ya. Enggak, saya fokus kepada apa yang disampaikan Gus Baha dulu. Kemudian kalau kita bertanya, lalu Allah itu menyindir anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sohiba, itu siapa yang dimaksud? Kok bisa Allah menarasikan kalimat bagaimana bisa Allah itu punya anak, orang tidak punya istri? Berarti kan ada tuduhan-tuduhan bahwasanya Allah itu beranak secara keturunan atau yalidu gitu, melahirkan, atau ada anak yang berasal dari Allah. Cara menjawab ini adalah kita baca lagi di tafsir Al-Qurtubi itu. Tadi kan dijelaskan bahwa Ibnu Atiyah mengatakan sebagian dari mereka meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan bukan anak genetik tapi anak nisbiyah. Berarti sebagian yang lain tidak seperti itu keyakinannya. Nah, itu pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Sehingga beliau mengatakan wa zahiru qauli an-nasara annal masiha ibnullah. Jadi secara zahir atau maksud dari ucapan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa anak Allah apa itu? Aradu biha bunuwatan nasali. Jadi mereka memaksudkan itu adalah anak genetik ya. Bahasa Gus Baha anak genetis ya. Jadi anak yang terlahir gitu. Maka berarti itu adalah Allah melahirkan gitu. Wa hadza asnaul kufri. Dan ini adalah kekafiran yang paling buruk gitu ya. Sampai-sampai Allah itu mencibir ya. Bagaimana bisa punya anak orang tidak punya istri gitu. Berarti menepis anggapan mereka gitu. Wa hadza kama qalahul arab annal malaikata ibnullah. Sebagaimana orang-orang Arab berkata, orang Arab zaman dulu ya, bukan Arab sekarang ya, bahwa malaikat itu adalah anak Allah ya, anak biologis seperti kalau bahasa kita anak biologis ya. Jadi ayat Al-Quran yang menyindir itu objeknya ada. Terus Gus Baha yang mengatakan jangan-jangan atau bahkan pada akhirnya mereka tidak meyakini Allah itu beranak, tetapi meyakini bahwa anak itu bukan anak secara anasal tapi anak nisbi, itu juga ada keterangannya. Nah, begitu ya. Apakah berarti Gus Baha menyamakan akidah orang Islam dengan akidah orang Nasrani? Saya bilang iya. Nanti akan saya jawab, nanti akan saya jelaskan. Sekarang masuk kepada bagian Yai Said Agil Siraj ya. Ini dua-duanya ini ulama ya, ulama. Kata Yai Said Agil itu di dalam Al-Qur'an atau di dalam Injil itu isinya sama. Dalam poin tentang kasih sayang, seruan untuk saling berkasih sayang. Tentang poin berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebetulnya Anda coba deh baca-baca kitab Injil itu. Ya pasti ada di situ nasihat-nasihat yang sama dengan Al-Quran. Dan ini apanya yang mau dipermasalahkan? Ya memang faktanya sama. Walaupun di bagian-bagian terpentingnya tidak sama. Tetapi tetap ada kesamaan. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu. Sama meyakini bahwa Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Tetapi jangan lalu kita menganggap bahwa Gus Baha dan Yai Said Agil ini mengatakan akidah orang Islam dengan orang Kristen sama. Jangan sampai kita berpikir bahwasanya Yai Said Agil mengatakan Islam dan Kristen sama, Injil dan Al-Quran sama. Sehingga untuk apa kita beragama beda-beda orang pada akhirnya sama? Itu keyakinan atau itu kesimpulan yang nihil. Ya alasannya mungkin karena tidak paham ya. Apa yang dijelaskan oleh Gus Baha itu, apa yang dijelaskan oleh Yai Said Agil itu adalah menyamakan dua hal, atau kalau dalam balaghah itu disebut tasbih. Dan dalam kesamaan, dalam penyamaan itu ada namanya wajhus syibhi, jenis atau poin kesamaannya. Dan kesamaan dengan tasbih seperti ini berarti samanya hanya di dalam jenis kesamaannya itu atau di dalam wajhu syibihnya itu. Kalau kita memahami begini kan enak.
Saya ngomong telur ayam sama dengan tai ayam. Kenapa sama? Sama-sama keluar dari ayam, dari lubangnya ayam. Siapa yang bisa menolak itu? Orang waras nggak bisa menolak. Oh iya, dari tempat keluarnya sama. Dan saya hanya bicara tentang tempat keluarnya. Jangan lalu kamu pahami, oh berarti telur ayam sama dengan tai ayam. Berarti sama-sama bisa digoreng, sama-sama bisa dimakan. Lah yang goblok siapa kalau begitu? Orang saya bilang samanya itu adalah sama-sama keluarnya. Kok kamu perluas? Gus Baha ngomong sama-sama yakin lam yalid ulam yulat, terus kamu anggap oh berarti sama-sama selamat dong, sama-sama benar dong. Waduh. Sekarang saya jelaskan bahwa itu keliru kalau kamu bilang sama-sama selamat. Sama-sama yakin oke, tapi sama-sama selamat tidak. Kenapa? Karena di lanjutannya At-Tabari itu, bukan At-Tabari ya, tafsir Al-Qurtubi itu, Ibnu Atiyah itu mengatakan bahwasanya dua hal itu, meyakini Allah itu beranak dengan bunuwa ar-rahmah atau bunuwatil hunuwa atau bunuwatin nasal, itu sama-sama menjadikan orang itu kafir. Jadi walaupun kamu yakin Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, tapi orang Islam sehingga menganggap Nabi Isa bukan anak Allah. Satunya yakin Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan, tapi menganggap Nabi Isa sebagai anaknya dengan catatan anak nisbiyah. Tetap beda nilainya. Yang pertama orang Islam, yang kedua bukan orang Islam. Ya dan juga tetap sama di bagian keyakinan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan enak kalau begitu. Begitu juga kita memahami apa yang disampaikan oleh Yai Said Agil Siraj itu. Ya memang Injil Al-Quran ya pasti beda. Kristen Islam ya pasti beda. Keyakinannya ya pasti beda. Cuma di bagian itu sama. Telur dengan tai ayam sama. Malaikat dengan jin sama. Sama-sama tidak bisa kita lihat. Apa salahnya kita ngomong seperti itu? Apakah berarti sama-sama dari asal muasalnya? Ya enggak. Jin dari api, malaikat dari cahaya. Manusia, orang Islam dengan orang kafir sama. Sama-sama orang. Lah ini kan bahasa toh. Ini bahasa. Jadi kita memahami bahasa orang itu harus pas gitu. Sudah nyata-nyata kita menyamakan dua hal di bagian-bagian tertentu kok lalu dihujat. Cuman saya belum pernah melihat orang yang menghujat Gus Baha dan mengatakan Gus Baha itu menyamakan akidah. Padahal kalau Anda telisik itu ya nggak ada bedanya itu apa yang disampaikan oleh Gus Baha dengan apa yang disampaikan oleh Yai Said Agil itu. Hanya saja karena Yai Said Agil ini sudah banyak haternya ya. Setiap ada sesuatu yang agak-agak itu langsung diserbu ya. Jadi kesalahan intinya itu kita yang menyalahkan ini ya. Tidak memahami, kalau dalam bahasa yang lebih umum mungkin konteks lah, bahasa konteks ya. Tapi kalau dalam tasbih itu bukan konteks ya, tapi wajhu syibhinya itu. Kesamaannya di mana, terus kita tembak seolah-olah sama secara keseluruhan. Nah, repot itu ya. Itu berpikirnya entah terbalik, entah tidak berpikir ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang fit ta'anni asalama, berhati-hati. Wa aslihil fasada bit ta'ammul. Itu kan dalam mantik itu. Kalau kamu ingin memperbaiki sesuatu, hati-hati lan waspada. Pastikan dulu itu sesuatu yang salah sehingga harus diperbaiki atau tidak. Wa in wajadta sahihan fala tubatil ya, atau fala tabdil. Kalau itu benar, ya sudah, apalagi yang mau dirubah begitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.